Ceramah di gereja boleh dalam keadaan menerangkan kebatilan mereka, tapi siapa yang berani gitu? Iya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah beliau Nawaqidul Islam di pembatal yang ketiga beliau mengatakan, man lam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madzhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, orang musyrik, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru membenarkan agama mereka, ini lebih parah lagi, maka dia telah kafir berdasarkan ijma' ulama. Kehidupan saling tolong menolong boleh. Loh, nih, baik. Ada, jangankan non muslim ya, pentolannya dah, pendetanya, biarawatinya, naik motor di depan, jatuh, kita memang bilang, oh rasain, memang seperti itu. Kita bantu, kita tolong, kita diriin motornya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waduh. Nah, apa Pak? Waduh. Nonton apa? Ini nonton video-video Ustadz. Ini yang ada. Ini coba kok aneh rada agak bingung aja nih. Mungkin aneh belum paham apa gimana lah gitu. Cuma ini kan aneh ngeliat ada beberapa video nih yang ada di YouTube nih. Nah, kayaknya sih dalihnya kayak toleransi gitu loh. Cuma kok bagi aneh agak aneh menurut aneh ya gitu. Apa sih? Kayak misalnya ada pemuka Islam gitu ya, pemuka agama, kiai atau apa itu ngasih ceramah atau dakwah di tempat ibadah lain. Terus ada kemarin itu aneh juga ngeliat di daerah lain lah gitu. Itu kayak sholawatan atau kayak gimana tapi di tempat ibadah agama lain. Nah, terus ngomongnya ini toleransi lah, ini kerukunan, bahwa ngeliatin kita nih tidak ada perpecahan atau apa. Tapi kan kalau untuk masalah agama bukannya nggak kayak gitu ya Ustadz ya. Nah, makanya nih sekalian nanya nih, kalau Islam memandang toleransi itu sebenarnya sejauh mana sih Ustadz? Terus batas-batasannya di kita tuh kayak gimana sih? Baik. Islam itu baik, terkhusus umat Islam di Indonesia, itulah yang terdepan menerapkan toleransi beragama baik. Dibandingkan umat yang lain yang menjadi mayoritas, maka umat muslim di Indonesia yang menjadi mayoritas sejak dahulu hingga saat ini yang terdepan baik menerapkan toleransi. Di Indonesia nih ya? Di Indonesia. Kita bandingin baik. Kaum muslimin yang menjadi minoritas di tengah mayoritas non muslim. Di Bosnia dibantai, di Rohingya di Myanmar dibantai, Uyghur Cina dibantai, kemudian di India diintimidasi, di Afrika, di banyak tempat baik, bahkan di Eropa kaum muslimin sulit menerapkan agama. Mereka dikekang, pakai cadar, didenda dan seterusnya. Apalagi dengan adanya perang orang-orang barat terhadap Islam lewat kampanye melawan terorisme, padahal hakikatnya perang melawan Islam. Jadi umat Islam terdepan menerapkan toleransi. Namun umat Islam tidak kebablasan dalam toleransi tersebut. Yang tadi Mas Bayu tonton, ada ustadz ceramah di tempat agama lain, selawatan di tempat agama lain. Kalau dia mau ceramah di masjid, kalau mau diceramah di mana? Di jalan-jalan. Boleh dia ceramah di gereja, dia terangkan kebatilan agama orang tersebut. Ya, misalnya di gereja dijelaskan kebatilan agama Nasrani, dijelaskan. Tapi kalau di situ dia malah bermanis-manis muka, ya seakan-akan tidak ada bedanya antara kami dan kalian, itu bukan toleransi, tetapi kampanye menuju pluralisme. Jadi ini yang kebablasan. Jadi kita lihat di RT Mas Bayu, di RT saya, di RW kita ada non muslim hidup di tengah-tengah kita. Kita apain mereka? Enggak kita intimidasi. Itu bertetangga baik aja. Ya, gitu tetangga kan. Enggak kita apa-apain. Karena juga negara kita ada ya mengatur urusan itu. Ya, karena mereka juga diberlakukan seperti warga negara juga. Dan kita akhirnya tunduk dan kita nggak ngapa-ngapain.
Ya, mereka minoritas. Kita masuk ke mall, yang mall itu adalah negeri kita, kota kita, mayoritas adalah agama kita. Ternyata di mall tersebut terdapat simbol-simbol agama lain. Terlebih lagi pada detik-detik perayaan agama mereka. Coba kalau kaum muslimin di Bosnia ada Ramadan gimana coba? Kaum muslimin di Myanmar Rohingya kayak begitu, tidak mungkin. Artinya umat Islam di Indonesia ini yang terdepan, salah satu yang terdepan, yang menerapkan toleransi. Namun kaum muslimin tidak bablas dalam toleransi tanpa batas. Nah, kalau itu sudah tanpa batas, padahal toleransi ada batasnya. Ya, artinya kita tidak memulai salam dengan mereka. Kita tidak mengucapkan hari raya agama mereka. Ya. Dan kita menganggap mereka itu bukan bagian dari agama kita. Kalau istilah kita, mereka itu kafir. Sebagaimana mereka juga meyakini kita demikian. Kita kafir. Bagian dari agama mereka. Iya, cuman mereka punya istilah sendiri. Kalau kita dikatakan domba tersesat. Kalau kita katakan mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Silakan cek KBBI. Versi manapun. Kafir itu adalah ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka mengatakan kepada kita domba tersesat, lah kita saja tahu kita dibilang domba tersesat, kita tidak masalah tuh kan. Nah, banyak penceramah-penceramah yang datang ke gereja, kita sama, kita berbeda nama saja, kami menyeru Allah, Anda menyeru Yesus Kristus, kami memegang Al-Quran, bertasbih, kalian memegang Alkitab, mengeja Alkitab, sama saja, tidak ada. Ini keliru. Kok sama? Ya beda. Ya, Allah telah jelaskan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Allah jelaskan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima agamanya dan dia menjadi orang yang merugi. Allah jelaskan lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya Allah jelaskan, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan musyrikin, para kaum paganis, orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka adalah di neraka jahanam, mereka selama-lamanya di situ. Bahkan Allah jelaskan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ini keyakinan yang tidak bisa ditawar, karena keyakinan tersebut berlandaskan nas Al-Quran yang kita mesti imani. Allah jelaskan juga terkait Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari satu yang tiga, Trinitas. Maka Allah jelaskan sungguh mereka telah kafir. Artinya yang seperti ini itu sudah pakem. Ya, nggak bisa diotak-atik. Mau toleransi dengan mereka, bahkan jangankan toleransi, kita memarkir kendaraan kita nih Mas Bayu secara zalim di depan rumah mereka, yang mereka jadi terhalang, nggak bisa lewat, keganggu, kita telah berbuat kezaliman. Ya, kita kalau punya makanan kita berikan kepada mereka, itu diperbolehkan. Sahabat dulu mau nyuruh pembantunya untuk membagikan daging kambing kepada tetangga-tetangganya, ditanya, kamu sudah bagikan belum ke tetangga kita yang Yahudi? Ya, artinya orang kafir sekalipun non muslim, kalau mereka berdekatan dengan kita, mereka punya hak sebagai tetangga. Lihat toleransi semacam apa itu. Ya, artinya toleransi sebatas itu saja. Kita tidak masuk kepada yang lebih dari itu. Ya, seperti ceramah di gereja. Ceramah di gereja boleh dalam keadaan menerangkan kebatilan mereka, tapi siapa yang berani gitu? Iya. Makanya jadi turunin. Salah lagi. Iya. Gitu. Dia ceramah di gereja, bapak-bapak semuanya kalian berada di atas kebatilan, wajib kalian masuk Islam. Dia ceramah. Nah, itu saja yang dibolehkan. Selain dari itu tidak bisa. Dengan bungkus kebangsaan, kebinekaan, nasionalisme, itu semua adalah perangkat-perangkat semua yang untuk menjebak kita masuk ke dalam pluralisme. Akhirnya kita memiliki keyakinan dan kita sudah digiring ke situ. Semua agama adalah sama. Nah, ini keliru, ini keyakinan yang kufur. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah beliau Nawaqidul Islam di pembatal yang ketiga, beliau mengatakan, man lam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhabahum kafara ijma'an.
siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, orang musyrik, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru membenarkan agama mereka, ini lebih parah lagi, maka dia telah kafir berdasarkan ijma ulama. Ada orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, kafir nggak ya? Menurut saya sih nggak kafir. Kafir dia. Apa iya mereka kafir? Kafir dia. Karena Islam dibangun di atas dua hal, an-nafyu wal isbat. Apa itu an-nafyu? Menafikan, meniadakan, mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya, itu kufur kepada semua jenis togut seperti ini. Yang kedua isbat. Apa itu isbat? Menetapkan peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Kalau dalam artian sekarang kita mengingkari agama selain Islam, kita menetapkan agama yang hak hanya Islam. Nah itu, ini jangan sampai dilanggar. Nah, kita juga perlu dipahami ketika kita berbuat baik kepada orang-orang Nasrani yang ada di sekitar kita, karena mereka punya tetangga. Apa? Hak tetangga. Hak tetangga. Lihat tuh, toleransi loh. Jangan boro-boro mau di Bombay. Ya, justru dikasih makanan kalau ada lebih kita. Ya kan? Nah, boleh. Nah, tapi perlu diperhatikan, kita tidak boleh mencintai dia. Kita tidak boleh mencintai dia, nggak boleh. Gimana dong? Kita tetap membencinya, benci karena Allah, memusuhinya, mengkafirkannya. Ini tali iman yang paling kuat. Yang kata Rasulullah SAW, "Awsaqu ural iman." Tali iman yang paling kuat. Al-hubbu fillah, wal bughdu fillah, wal muwalatu fillah, wal mu'adatu fillah. Tali iman yang paling kuat, cinta benci karena Allah, loyalitas memusuhi karena Allah, cinta kepada mukmin karena Allah, benci kepada selain mukmin karena Allah, loyalitas kepada sesama muslim karena Allah, memusuhi selain muslim karena Allah. Ini tali iman yang paling kuat. Ya, dan ini tidak akan bisa terwujud kecuali kalau kita menyatakan sesatnya mereka, kafirnya mereka, kita benci mereka, kita musuhi mereka. Walaupun ini semua tidak menghantarkan kita berbuat semena-mena kepada mereka, karena kita juga diatur, ya, jangan sampai berbuat semena-mena. Jadi begitu, Mas Bayo. Jadi walaupun tadi sudah dijelaskan ya bahwa semuanya itu kita harus benci, kita harus cinta dan semuanya karena Allah, tapi kita tidak boleh lah ya untuk semena-mena akhirnya. Apalagi yang kemarin ngebom itu kan, itu kebanyakan pada akhirnya membuat image agama kita ini menjadi kacau kan. Iya. Nah, tapi kalau mereka melakukan itu dengan dasarkan kan ada ayat-ayat tuh yang mereka selalu pakai, itu gimana tuh Ustaz? Jadi kayaknya seakan-akan membenarkan bahwa di Al-Quran itu kita harus bunuh-bunuhin mereka tuh Ustaz. Kan nggak boleh juga. Ya. Hukum asalnya kafirin atau non muslim yang ada di Indonesia sini itu bukan kafir dhimmi, tapi kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Kafir yang diperangi. Kalau kafir dhimmi, dia mesti terpenuhi syarat sebagai ahlu dhimmah yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Misalkan mereka mesti membayar jizyah. Apa itu jizyah? Upeti kepada pemerintah kaum muslimin per tahun. 1 tahunnya dalam mazhab Syafi'i diterangkan 1 dinar. Dan itu hanya berlaku Yahudi dan Nasrani. Dalam sebuah hadis yang saya disebutkan Majusi juga berlaku. Artinya selain dari itu, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis dan yang lainnya tidak masuk. Dan itu pun yang 3 ini, Yahudi, Nasrani, Majusi, dia jadi kafir zimmi kalau dia membayar jizyah, bayar upeti. Wahum shaghirun, dalam keadaan mereka merendahkan diri. Dan hak-hak mereka tidak boleh melebihi hak kaum muslimin. Artinya kalau kaum muslimin naik mobil, dia nggak boleh naik mobil juga, naik motor. Kalau kaum muslimin naik motor, dia mesti jalan kaki. Ya, seperti itu. Itu baru mereka jadi ahli dhimmi. Nah, jadi kaum non muslim di Indonesia itu harbi semua. Apa itu harbi? Yang memang boleh diperangi. Namun nggak boleh memerangi mereka, mengambil harta mereka, menumpahkan darah mereka. Kenapa demikian? Karena hanya menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ini koidnya, syaratnya ini yang harus dipenuhi. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau sekarang kita
tumpahkan kau non muslim, mudaratnya lebih besar. Ya, berikutnya lagi juga ini nanti akan menghambat dakwah. Dan kemudaratannya lebih besar dibandingkan dengan keberadaan harbi-harbi tersebut. Mudaratnya besar. Akhirnya jadi kerugian buat kita. Iya, juga buat kaum gitu. muslimin. Lihat yang dilakukan oleh orang-orang ISIS yang ngebom sana sini. Ya, lihat mudaratnya mana. Apalagi yang mereka jadikan sasaran itu ternyata lihat kayak gerejanya di luar lagi. Nah, mana sasarannya? Makanya ini juga yang ini kalaupun dia ngebom di dalam sekalipun banyak non muslim mati, itu mudarat akan lebih besar lagi buat kaum muslimin. Kaum muslimin semakin didiskreditkan, Semakin dibenci. Apalagi nanti ruang dakwah semakin sulit dan seterusnya dari segala macam kemudaratan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jadi seperti itu Mas Bayu. Ya, terhadap harbi sekalipun kita tidak bisa semena-mena saat ini. Ya, karena ada koid batasan, yaitu kemudaratan yang ada kalau kita semena-mena lebih besar lagi. Ya, kembali ke asal ya. Toleransi ada batas. Jangan bablas. Gitu. Iya. Ya. Aturannya udah ada. Nah, sebaliknya juga saya tekankan lagi, kita bertoleransi kepada mereka itu tidak menghalangi kita membenci, memusuhi, mensesatkan dan mengkafirkan mereka beserta agamanya. Namun hal ini pun juga tidak menghantarkan kita berbuat semena-mena terhadap mereka. Nggak boleh seenaknya juga. Seperti itu. Nah, pokoknya selebihnya bertetanggalah yang baik dan selebihnya lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin itu juga yang sering disalahpahami oleh orang-orang. Padahal lakum dinukum waliyadin itu ayat baro'ah. Berlepas diri seorang muslim dari non-muslim. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Lakum untuk kalian, dinukum agama kalian. Wali untukku, agamaku. Itu bukannya toleransi maknanya. Bukan maknanya ya sudah kita saling mengunjungi rumah ibadah masing-masing. Yang muslim beribadah di gereja, yang orang Nasrani beribadah. Itu bukan seperti itu. Maknanya justru untuk kalian agamakan, untuk agamaku. Kalian adalah kafir. Karena ayat itu ada di mana? Al-Quran. Di Al-Quran surat apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Allah panggil mereka. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Ya, wahai orang-orang kafir. Allah tegaskan, la a'budu ma ta'budun. Katakan pada mereka, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi kita nggak bisa ketika mereka melakukan hari raya kita ada di situ beribadah, apalagi ikut menyanyikan lagu-lagu kok rohani mereka. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian pun juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Ayat ini turun untuk musyrikin Quraisy. Dalam keadaan musyrikin Quraisy beribadah pada Allah, mereka haji, umrah, berdoa. Bahkan musyrikin Quraisy disebutkan oleh para ahli tarikh, ahli sejarah, kalau mereka sedang haid, wanitanya sedang nifas, ya sedang haid, prianya sedang dalam keadaan junub, mereka tidak mau mendekati Ka'bah al-Musyarrafah. Karena mereka menghormati Ka'bah sebagai Baitullah, rumah Allah. Karena mereka masih mengamalkan syariat Nabi Ibrahim. Ya, namun dalam keadaan demikian yang mereka beribadah pada Allah, Allah tidak akui peribadatan mereka. Allah jelaskan, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak beribadah terhadap apa yang aku ibadahi. Jadi yang mereka lakukan selama ini hilang, sirna, sia-sia. Kenapa? Karena diiringi dengan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapuslah seluruh amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Gitu. Okay. Berarti kita tetaplah harus sebagai sesama manusia. Ya. Selain bahwa kita memang beda agama, tapi tetaplah kehidupan saling tolong-menolong boleh. Nih, baik. Ada, jangankan non-muslim ya, pentolannya deh, pendetanya, biarawatinya, naik motor di depan, jatuh. Kita memang bilang, rasain. Memang seperti itu. Kita bantu, kita tolong. Kita diriin motornya. Bukan mentang-mentang kita nggak seiman. Rasain lu. Nggak seperti itu. Kita bantu. Nah itu lihat toleransi. Tapi lihat ada batas. Kita bantu dia dalam keadaan kita tetap menyatakan dia kafir. Gitu. Kita bantu dia. Ya, kita menyatakan dia kafir, kita tidak semena-mena terhadap dia. Ini prinsip yang banyak orang keliru di sini. Akhirnya terjatuh ke dalam dua hal. Pluralisme atau ekstrim yang tanpa batas.
Seperti itu Mas Bayu. Berarti banyak pandangan yang mesti diluruskan dong Ustaz tentang hal-hal ini ya. sebenarnya ya. Wah, mudah-mudahan nih kita bisa ngobrol panjang lagi di sini nih. Paling nggak ini jadi permulaan, Anda bisa lebih ngerti lagi lah tentang hal kayak gini. Nah, intinya ini kan gimana caranya kita juga memperlihatkan ke orang bahwa umat Islam ini bukan umat barbar seperti yang digambarkan di Amerika atau di mana di Itu kan kafir gitu. Mas Bayu adalah bagian dari propaganda mereka. Iya. Siapa sih yang menjajah hampir seluruh dunia? Memangnya ada kaum muslimin? Nggak. Negara kita dijajah oleh Arab memangnya. Dijajah oleh ratusan tahun oleh Belanda. Apa agama Belanda? Ahlus Sunnah apa Syiah gitu. Nasrani. Iya. Sebelum Belanda siapa? Portugis. Siapa itu? Nasrani. Setelah itu Jepang, agama Shinto. Kita pun pernah diserang oleh Inggris, Nasrani. Jadi yang mereka menjajah itu datang ke kita, ngapain sih Belanda? Memangnya dia investasi? Enggak kan? Memperbudak rakyat Indonesia. Apalagi Jepang memperkosa wanita Indonesia, memperbudak, menyiksa, membunuh. Setiap ada kaum muslimin di Indonesia yang melakukan perlawanan, mereka perangi. Ya, disiksa segala macam. Itu yang luar biasa kekejamannya. Ya, kok bisa kita sekarang kaum muslimin yang dicap sebagai Lebih barbar. teroris segala macam, padahal mereka lah pelaku utama. Tapi seperti itu, karena mereka punya media, punya alat propaganda, ya akhirnya kita pun, jangankan non muslim, kalangan muslim pun sudah merasa ada sesuatu yang nggak beres di Islam. Teroris itu di Islam. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kita sebagai seorang muslim nggak boleh ridho agama kita ya diperlakukan seperti ini, atau nggak boleh ridho. Iya. Nah, jadi gitu Mas Bayu. Oke Ustaz, ini kayaknya bakalan panjang. Ntar kita lanjut lagi dah, insya Allah dah. Aduh, ini berarti Saya lanjut baca lagi deh ya. ya, ini berarti ini harus mereka paham juga nih batasan-batasan kayak gimana. Komen lah, komen. Ya, terima kasih Ustaz ya. Iya.